Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya akan share ke teman-teman eh, buat PPG tahap 3 ya, yang sebentar lagi akan UKPPPG baik UKIN maupun UTBK. Nah, fokus kita kali ini ketika kemarin sudah bahas untuk studi kasus, kali ini kita bahas UKIN-nya nih Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang unggah perangkat ajarnya, mungkin sudah ada yang take video juga. Nah, buat teman-teman yang belum, berikut ini bisa sebagai panduan, bisa sebagai dasar saat teman-teman membuat modul ajar untuk uji kinerja. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update videonya. Follow juga Instagram dan TikTok aku di @cispi_47, @cispi_47. Oke. Di sini ada nomor 1 sampai 10 ya teman-teman, yang menunjukkan rubrik atau indikatornya ada tidak baik, kurang baik, baik, dan juga sangat baik. Tentunya teman-teman targetnya pengennya di poin 9 sama 10 ya, supaya nanti misalkan di target di 9, 10 ini ada meleset-melesetnya ya, teman-teman bisa dapetin di baik lah. Di 6, 7, atau 8 ini masih aman gitu. Oke, kita bahas ya dari yang pertama. Indikator yang disusun berdasar KD atau penggalan CP dipilih berdasarkan karakteristik peserta didik atau KD atau hasil diagnostik, asesmen serta diferensiasi peserta didik. Oke, jadi teman-teman semua indikator tersebut nantinya sesuai dengan hasil asesmen diagnostik dan diferensiasi karakteristik peserta didik adaptif dengan kebutuhan siswa dan orientasinya ke masa depan. Artinya, teman-teman semuanya sudah mempelajari modul di PMM. Di situ ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi sudah membuat sebuah analisis atau sebuah diagnostik assessment. Jadi sudah dilaksanakan sebelumnya teman-teman. Asesmen diagnostik tidak dilaksanakan saat take video UKIN ya, nanti kan butuh proses untuk menilai, analisa, dan lain sebagainya. Jadi di modul ajar yang teman-teman buat itu adalah ada hasil atau pemetaan dari asesmen diagnostik itu di letaknya di awal, mungkin setelah identitas bisa gitu. Dari situ nantinya dibuatlah diferensiasi berdasarkan mungkin ada strategi konten, kemudian strategi proses, dan strategi produk, diferensiasi produk, seperti itu. Kemudian nomor 2, desain pembelajaran memuat alat, bahan, media, dan lingkungan yang aman dan nyaman. Pastikan teman-teman peralatan, bahan, media, dan lingkungannya itu aman dan nyaman buat peserta didik. Insya Allah ini bisa ya. Oke, buat mungkin teman-teman ada yang mau belajar bareng untuk UKPPPG tahap 3, nanti UKIN, UTBK, ada studi kasus, ada bahas soal juga lebih intens gitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa hubungi nomor ini atau aku sertakan ada di deskripsi. Yang ketiga, ini kan boleh modul ajar atau RPP ya. Jadi maksudnya boleh pakai kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka begitu. Boleh ya, mungkin di sekolah dari teman-teman masih pakai kurikulum 2013, makanya nanti pakai RPP. Nah, kalau RPP itu nanti ada aspek karakternya. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, untuk modul ajar ada aspek profil pelajar Pancasilanya dikembangkan sesuai dengan karakteristik materi. Artinya, aspek karakter ataupun profil pelajar Pancasila dicantumkan Bapak Ibu sebagian saja, tidak harus semua. Kalau semua ini banyak ya. Yang sesuai dengan karakteristik materi dan terlihat dikembangkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Misal nih teman-teman, nantinya ada di situ dicantumkan profil pelajar Pancasila di modul ajarnya itu ada gotong royong, ada mandiri, nalar kritis gitu misalkan. Maka di langkah-langkah kegiatan
profil pelajar Pancasila tersebut memang terlihat dikembangkan. Oh, ada upaya-upaya supaya mengarah kepada kemandirian, ada upaya-upaya supaya peserta didik nanti bisa saling kerjasama. Oh, ada upaya supaya bisa meningkatkan nalar kritis, gitu kan ada indikator-indikatornya, gitu ya. Tujuan pembelajaran ranah pengetahuan disusun menggunakan kata kerja operasional. Pastikan tujuan pembelajarannya udah ada KKO ya, tahu KKO dong. KKO dan levelnya adalah level HOTS C4, C5, C6 sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Kelas rendah atau tinggi atau fase A, B, atau C modul ajar gitu. Jadi pastikan, misal nih KKO-nya menganalisis, itu kan C4. Terus membuat misal, nah itu adalah C6 itu ya, jadi bukan menyebutkan dan lain-lain. Jadi pastikan memang tujuan pembelajaran nanti memuat kata kerja operasional, level HOTS atau C4, C5, dan juga C6. Cross check lagi Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran ranah keterampilan disusun sesuai dengan karakteristik pemecahan masalah dan juga proyek. Tadi kan khusus di pengetahuan ya. Nah, untuk meningkatkan keterampilan itu tuh ada untuk karakteristik pemecahan masalah dan juga proyek. Ada KKO-nya juga tentunya. Kemudian tujuan pembelajaran sesuai dengan konten materi, RPP atau penggalan CPMA. Nah, pastinya tujuan pembelajaran pasti sesuai ya dengan modul ajar atau RPP yang sudah disusun oleh teman-teman. Pastikan juga tuh. Tingkat kesulitan K13 atau alur tujuan pembelajaran ya ATP-nya modul ajar sesuai dengan konten materi. Kalau tadi tujuan, kalau sekarang ATP-nya. Ini ya, relevan dengan organisasi konten materi dari mudah ke kompleks dan mempertimbangkan aspek operasional konkret dari peserta didik. Next, desain pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Artinya desain pembelajaran sekarang nih yang Bapak Ibu rancang itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan pusatnya pada peserta didik gitu. Artinya hanya ada 2 pilihan itu ya, kurikulum merdeka atau kurikulum 2013 itu masih boleh, masih memungkinkan dan pastikan berpusat pada peserta didik, artinya lebih banyak keterlibatan dari peserta didik di situ. Boleh pakai metode ceramah nggak boleh, pasti kan masih ada ceramah dari guru, tetapi lebih banyak melibatkan di peserta didiknya, mungkin diskusi atau kegiatan-kegiatan lain. Konten materi berdasar pada hasil apersepsi, RPP atau asesmen diagnostik dari peserta didik atau MA modul ajar. Di sini materi didasarkan pada hasil RPP ya, atau balik lagi ke asesmen diagnostik tadi modul ajar yang mencakup ketiga ranah. Ada ranah sikap, ada ranah pengetahuan dan juga keterampilan, dan memperhatikan juga dengan potensi serta boleh gaya belajar dari peserta didik. Selanjutnya, konten materi mengacu pada kriteria ketuntasan minimal kalau pada RPP-nya ya, atau pembelajaran diferensiasi pada modul ajar, dan baik sekali konten materi karakteristik operasional konkret dari peserta didik. Atau KKTP-nya pastikan ada. Yang jelas memang karena intinya adalah teman-teman sudah mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, harus ada diferensiasinya nggak nih di modul ajar dan nanti untuk tik video UKIN-nya? Iya teman-teman, pastikan ada pembelajaran berdiferensiasinya ya, kan udah dipelajari, insya Allah teman-teman bisa lah ya. Desain pembelajaran sesuai dengan karakteristik operasional konkret peserta didik dan sesuai karakteristik peserta didik kelas rendah atau tinggi atau fase A, B, kelas rendah. Atau fase A, B, atau C pada modul ajar gitu ya, sesuai ya dengan pastikan sudah sesuai dengan karakteristik operasional konkret dari peserta didik. Lanjut, konsep dan struktur konten materi sesuai dengan bidang ilmu dan mempertimbangkan karakteristik materi. Jadi konsepnya itu sesuai sama bidang ilmunya, memang sesuai. Intinya misalkan itu pembelajaran IPAS gitu ya, maka sesuai dengan
karakteristik IPAS, yang mana kalau IPAS kan nanti untuk meningkatkan bagaimana berpikir kritisnya, kemudian keterampilan ilmiah yang kayak gitu ya, sikap ilmiah. Nah, pastikan memang nantinya kegiatan itu sesuai dengan karakteristik dari bidang ilmunya. Jadi teman-teman search dulu, cari dulu apa sih karakteristik IPAS, apa sih karakteristik matematika secara keseluruhannya, apa sih karakteristik bahasa Indonesia gitu. Jadinya nanti bisa relevan sesuai. Selanjutnya, konsep dan alur konten materi sesuai dengan bidang ilmu dan mempertimbangkan karakteristik materi. Ini alurnya ya, alurnya juga sesuai dengan bidang ilmu tersebut. Next, urutan organisasi struktur materi ajar sesuai dengan kompetensi dasar atau penggalan CP, tujuan dan indikator serta sesuai dengan karakteristik materi. Nah, pastikan udah sesuai ya. Selanjutnya, urutan organisasi alur materi ajar sesuai dengan kompetensi dasar atau penggalan CP, tujuan, dan indikator, serta sesuai karakteristik peserta didik kelas rendah atau tinggi, atau fase A, B, atau C. Ayo dicek lagi kembali, Bapak Ibu. Next. Materi ajar ini nggak pakai hanya ya, mohon maaf ya. Maksudnya materi ajar itu mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi nanti ada untuk peningkatan ketiga kompetensi tersebut, ada sikapnya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, pastikan ya, dan itu sesuai dengan fase A, fase B, fase C. Materi ajar relevan dengan kehidupan nyata berbasis lingkungan sekitar dengan melibatkan peserta didik dan sudah berorientasi operasional konkret. Sebisa mungkin nanti relevan dengan kehidupan nyata, sebisa mungkin berbasis kontekstual atau lingkungan sekitar ya. Coba lihat kembali, cek kembali, buka-buka kembali, udah relevan nggak nih, udah sesuai nggak nih dengan lingkungan sekitar. Next, media pembelajarannya berbasis teknologi informasi yang adaptif serta melalui platform digital yang bervariasi nih. Kalau misalkan teman-teman media pembelajarannya udah berbasis IT, tapi platformnya belum bervariasi, nanti baik ya. Jadi nanti cek kembali, usahakan teman-teman memang sudah berbasis teknologi dan itu sudah adaptif. Apa nih teknologinya? Nanti mungkin saat tayangan slide atau saat mengerjakan LKPD atau saat apa nih evaluasi atau saat kegiatan digunakan media tersebut, pastikan sudah tercantum dalam modul ajar atau RPP-nya begitu ya, dan memungkinkan bervariasi begitu, gak hanya satu ya. Sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan relevan dengan tahap operasional konkret. Oke, sumber belajarnya udah sesuai nih dengan karakteristik peserta didik dan juga relevan ya sama tahap operasional konkret. Pastikan kembali nih sumber belajarnya yang dipakai apa saja dan itu sudah sesuai. Instrumen asesmen mencakup 3 ranah. Oke, ini tadi udah dari kegiatan awal ke inti, ini sampai ke asesmen, dan asesmennya ada 3 ranah. Ada ranah sikapnya pastikan ada, pengetahuannya pastikan ada, dan keterampilannya, dan itu semuanya berpusat kepada siswa. Instrumen evaluasi berbasis authentic assessment serta berorientasi HOTS levelnya, high order thinking skill. Oke, otentik ya teman-teman ya, dan itu pastikan HOTS. Jadi nanti KKO-nya dari C4, C5, C6. Kalau keterampilan ya P4, P5 gitu ya. Termasuk dengan sikap juga. Konsep dan struktur konten materi sesuai dengan bidang ilmu dan mempertimbangkan karakteristik. Oke, sama ya kayak tadi ya. Ini juga sama tujuannya. Ini ATP-nya. Kemudian model atau metode pembelajaran yang dipilih berpusat pada peserta didik dan sepenuhnya relevan dengan tahap operasional konkret. Cek kembali model pembelajarannya apa. Direkomendasikan ya pakai
project based learning atau problem based learning. Tapi kembali lagi mengacu dengan karakteristik dari muatan pelajarannya, dengan kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Dari model tersebut kemudian kan nanti turunannya ke metode apa sih yang akan dilakukan sesuai dengan tahap atau sintak dari model pembelajaran tersebut, sehingga itu akan membantu ketercapaian dari tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, metodenya pastikan itu berpusat kepada peserta didik, mungkin dengan eksperimen, mungkin dengan apa nih, diskusi, mungkin ada role playing gitu ya, mereka kan aktif kalau role playing. Terus apalagi demonstrasi dan lain-lain. Model atau metode yang dipilih mengeksplor kearifan lokal di dalam dan di luar serta orientasinya ke masa depan. Oke, ada kearifan lokal ya nantinya. Model atau metode yang dipilih mengeksplor potensi, minat, dan gaya belajar peserta didik serta sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Jadi disesuaikan dengan potensinya, minat, serta gaya belajarnya ya teman-teman. Model atau metode pembelajaran mengakomodir ketercapaian literasi dan diperkaya salah satu aspek budaya atau digital dan sains atau finansial. Literasi nih, ada ketercapaian dari literasinya, model atau metodenya, pastikan ya. Next, kalau tadi literasi, ini juga numerasi. Jadi intinya adalah sejauh ini ya, modul ajar atau RPP yang disusun oleh Bapak Ibu, berbasisnya diferensiasi, kemudian HOTS, berpusat pada peserta didik, ada mencakup literasi dan juga numerasi. Desain pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 dan berpusat pada peserta didik. Ini desainnya ya teman-teman. Asesmen yang disusun berpusat pada peserta didik dan dilengkapi dengan refleksi dan juga feedback. Pastikan asesmennya teman-teman, nanti ada refleksi dan ada umpan baliknya. Model pembelajaran yang dipilih berpusat pada peserta didik dan sepenuhnya relevan dengan tahap operasional konkret. Modelnya apa nih yang udah dipilih? Apa sih model? Model itu tahapan-tahapan nantinya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, dan sintak atau tahapan tersebut itu sudah ini ya, tidak bisa kebolak-balik ya, itu sudah benar-benar udah ada tahapannya kayak gitu. Jadi kalau dalam satu kali pembelajaran modelnya satu aja yang dipilih karena model tersebut sudah lengkap dari awal sampai akhir kegiatan. Strategi pembelajaran mengakomodir ketercapaian literasi dan diperkaya salah satu aspek budaya atau digital dan sains atau finansial. Ini sepertinya sama ya yang tadi saya ngulang lagi nih, literasi dan juga numerasi gitu. Kurang lebih seperti ini sih teman-teman nantinya yang harus ada kriteria atau apa ya, rubrik di modul ajar maupun RPP yang disusun oleh teman-teman semuanya. Selamat menyusun modul ajarnya buat yang belum mungkin ya. Selamat merancang gitu, berproses teman-teman semuanya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.